Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini di studio saya sudah kedatangan bintang tamu yang istimewa. Beliau adalah seorang pengusaha yang punya jalan cerita hidup yang sangat menginspirasi. Siapakah beliau? Siapa lagi kalau bukan Pak Jarwo Susanto. Apa kabar Pak Jarwo? Baik, Mbak. Iya, ngomong-ngomong ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ini, saya panggilnya Pak Jarwo atau Bang Jarwo nih, Bang Pak? Jarwo. Bang Jarwo ya. Kenapa? Oh, usaha Di tempe. lokalisasi Doli. Oh, iya iya Tempe iya, Bang iya, Jarwo. iya. Tempe Bang Jarwo. Oh, ini ya seperti kita lihat nih produknya. Tempe Bang Jarwo. Wah, ini saya dengar lagi ada yang menarik nih tentang usaha tempe Bang Jarwo. Karena kalau kita flashback ke belakang, itu ada cerita di baliknya ya. Kenapa dari Bang Jarwo sendiri akhirnya membuat usaha tempe Bang Jarwo. Padahal dulu kan saya juga sempat dengar ya, Bang Jarwo sendiri dulu adalah warga dari lokalisasi. Nah, gimana awal ceritanya? Kopi di lokalisasi Doli. Udah 15 tahun ya Pak ya? Nah, ada isu penutupan sama Ibu Risma. Mulai tahun 2012 kami itu menolak. Waktu itu Bang Jarwo menolak ya? Ya, untuk penutupan lokalisasi Doli. Setelah itu yang aku tolak itu yang dapat kompensasinya, pastinya itu. Setelah itu yang dapat kompensasi cuma mucikari sama PSK. Sedangkan PKL di lokalisasi Doli itu semua itu warga asli, warga lokalisasi Doli itu. Untuk kami menolak. Itu tidak dapat kompensasi maksudnya waktu itu? Nggak ada sosialisasi sama PKL. Oh. PKL yang jualan di lokalisasi Doli itu yang sosialisasi cuma PSK sama mucikari. Nah, gitu. Setelah itu kami itu bergabung dengan gerakan Rakyat Bersatu, khususnya Rakyat Bersatu itu GLB. Kami itu menolak. Itu anggotanya semuanya ya para PKL di sekitar situ sama warga gitu. Pertama kali PKL yang itu digabung lagi dengan PSK sama mucikari. Akhirnya mereka gabung juga gitu ya? Sama warga-warga di sekitar Doli. Itu untuk menolak penutupan Doli. Soalnya semua warga situ itu mengandungkan nasibnya, ekonominya dari Doli. Ya. Jadi awalnya seperti itu ya Bang ya. Nah, lalu gimana ceritanya? Kok Bang Jarwo tiba-tiba jadi pengusaha tempe? Ya, keadaan kepepet, Doli tutup. Oh, gitu. Ketika Doli tutup? Iya, kami itu dulu ikut penolakan, itu bentrok, ada keos, bentrok sama aparat. Itu setelah aparat, saat plakat pemerintah pasang plakat bebas ditutusi di depan Kelurahan Putrajaya sama di Jalan Giri Raya. Nah, itu setelah itu ada bentrok sama aparat, itu ada yang ketangkap 29 orang. Nah, setelah itu yang 26 keluar, yang 3 terdakwa. Oh, ya. Setelah itu Pak Jarwo sendiri pada waktu itu gimana? Nah, setelah itu kami 3 hari setelah bentrok keos, itu ada penculikan para pesangka ikut demo itu. Ada 6 orang ketangkap, termasuk kakak saya, Bapak Darmanto itu. Setelah itu kami itu ibu saya pergi ke Polrestabes, besok di sana. Setelah itu di sana itu ada foto DPO saya, foto-foto tadi. Ini kenal Jarwo tak? Ini penolakan itu ditunjukkan satu-satu, bilang
Jarwo suruh melarikan diri dulu sama kakak saya. Nah, setelah itu kami melarikan diri itu sama kakak saya itu. Semua kakak saya itu ikut penolakan. Oh. Tuh. Jadi waktu Bang Jarwo melarikan diri, sembunyi di suatu tempat, setelah itu apa yang dilakukan? Ya, pertama kali paman saya di daerah Tandes, Hmm. di Menowo, Mhm. di Malang, di Sidoarjo. Itu sembunyi berapa hari pindah-pindah selalu gelap. Oh. Sampai Iya, P21-nya pengadilan selesai itu muncul yang 9 tersangka yang penolakan doli. Nah itu kami yang terakhir itu sembunyi di Sidoarjo situ. Di sana itu kakak sepupu saya itu usaha tempe. Oh. Nah setelah itu kami di sana sembunyi beberapa hari, 2 minggu, seminggu apa 2 kali. Minggu itu kami di sana itu lihat proses produksinya itu. Jadi dari situ akhirnya Bang Iya. Jarwo terinspirasi membuat tempe Bang Jarwo gitu ya? Ya setelah itu kami P21-nya sudah keluar, kami berani pulang. Hmm. Mulai Iya. pulang, setelah itu saya bawa kedelai dari kakak saya 3 kilo. Itu saya praktekkan dulu, ternyata jadi. Oh, oke. Jadi itu saya ngebel kakak saya, Mas aku jadi dodol tempe, wis terus naik dodol tempe. Gitu. Kami waktu itu, yang jadi itu tak kasihkan, incip itu tetangga-tetangga ikut, tak promosikan. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu respon dari tetangga, wah sip-sip masih enak kok gitu. Nah itu Iya, mulai iya. usaha. Setelah itu punya uang modal itu punya 180.000. Itu dapat dari teman-teman saat pelarian itu dapat sangu, minta sangu buat makan. Sisa Oh, iya. 180.000 saya untuk buat modal. Iya. Jadi berawal dari modal 180.000 akhirnya bisa jadi usaha tempe seperti sekarang ini ya? Iya. Luar Setelah biasa. itu kami punya itu beli di pasar Pabean sebelahnya Ampel, Jalan Iya. Ampel. Di situ itu nggak boleh kedelai, nggak dapat bahan baku, soalnya nggak boleh ecer. Harus beli banyak ya? Itu 1 sak gitu. Terus gimana solusinya? Kan cuman ada 180.000 nih, Nah, Bang setelah Jarwo. itu kami pulang, ban bocor. Hmm, hmm, Ban bocor, itu pulang nggak dapat bahan baku, wis, ya apa, wis cobaan wis. Iya, iya. Untuk hidup untuk berubah gimana wis. Iya. Setelah Iya. itu, besoknya saya itu di Sidoarjo, di kakak saya itu. Iya. Kakak saya itu, kami itu diantar ke agennya kakak saya itu di Sepanjang. Setelah itu ke Sepanjang, di sana perjalanan ban bocor lagi ganti ban. Waduh. Ya Allah, mau aku coba alis. Iya, Gitu. cobaan terus Iya, ya. baru setelah itu habis 60, uang habis tinggal 100. Tinggal 100, sempat di Sepanjang di agennya bilang, Mas, ini aku punya 100 uangnya. Kok nak tempel ban mau ganti ban tak 50 Mas, 50 gitu. Setelah itu tak ambil 20 Mas, aku 20 tak baik buat makan. Sekali nggak punya uang sama sekali. Iya. Tak kasih 80, alhamdulillah dikasih 30 kilo. Selamat deh. Saya bawa pulang 30 kilo, bawa sama ragi. Terus tak wis niat tak dodol tempe, wis niat tak ngono gitu. Itu di rumah itu produksi 3 kilo awal pertama. Itu 3 bulan setelah penutupan doli mulai usaha. Waktu itu gimana? Bang Jarwo ketika mulai usaha tempe memang nggak ada pilihan lain atau gimana? Atau mungkin memang ya sudahlah jalani saja atau mungkin sebenarnya nggak pengen jualan kopi lagi atau gimana? Kalau jualan kopi sudah nggak ada. Wis situ kota mati soalnya yang beli-beli itu mucikari sampai sekarang. Dan tamu-tamu yang suka jajan di situ. Ya, kalau itu ya wis kadang ya wis coba usaha tempe gitu. Usaha tempe 3 kilo. Itu jualnya itu sore pertama kali, jam 3 sampai jam 5 aja. Kenapa milih sore? Ya soalnya yang Sidoarjo itu kalau produksinya kayak gitu jadi ikut Oh, ngikut ya ikut dari dulu agennya ya. belum tahu kakak saya itu belajarnya itu namanya kayak keliling kan di
kaki lilingkan, kaki kuda pancal. Itu namanya tempe doli. Oh, dulu namanya tempe Tempe doli, doli, ya, bukan bukan tempe tempe Bang Bang Jarwo. Jarwo, Oh, enggak. gitu. Terus gimana awal ceritanya bisa berubah? Loh, soal itu tempe doli itu selama berapa bulan, itu naik 5 kilo. Mulai 3 kilo, naik 5 kilo. Nah, itu kami itu hampir putus asa. Iya. Dari putus asa kami itu yang produksinya itu pakai kaki, injak-injak. Ya, manuk itu tradisional. Setelah itu ada program dari pemerintah kota, ada pelatihan-pelatihan batik, sepatu, Iya. jahit, itu perlawanan makanan itu. Istri saya tak suruh ikut. Iya. Ikut pelatihan wis barang batik iku sembarang wis gitu. Iya. Tapi aku bilang gini, kalau bisa minta ke Pak Lurah atau Pak Camat. Minta mesin giling buat untuk pelupasan delik gitu. Iya. Nah, itu bener lah kamu jualan tempe? Iya Pak, lihat aja Pak Lurah. Disurvei ke tempat saya, tempat produksi. Iya. Tuh, diinjak-injak Pak gitu. Baru seminggu dikirim dari pihak kelurahan untuk warga terdampak. Gitu. Iya, iya. Gratis ya, Bang? Iya, setelah itu ada semangat baru untuk rasa semangat. Tapi Bang, ojok tempe doli Pak Lurah gitu. Iya. Kenapa? Mau doli tutup kok. Namanya jelek gitu, masih hangat-hangatnya. Pas itu kami itu keliling di luar daerah kampung yang Mas, ojo tempe doli tau. Gitu. Untuk dagangannya itu saru, elek jelek, masih ikut. Konotasinya ya kurang bagus ya. Itu. Ya soalnya masih pengangkat-angkatnya penutupan, masih orang belum mendengar doli masih negatif gitu. Ya, itu diajak pameran di balai kota, diganti sama Pak Camat Mandiri Jaya. Ya, oh jadi namanya ganti jadi Ya, Mandiri tempe Jaya. doli, Mandiri Jaya. Wah, branding ini kok ikut pameran kok enggak itu enggak naik-naik usaha saya. Gitu. Setelah itu ada inspirasi karton tempe Adi Sapo Jarwo gitu saya pakai. Oh, dari artis. Iya, Adi Sapo itu Ya, Adi Sapo pelawak itu Jarwo ya. ya. Adi Sapo Jarwo itu kartun itu. Saya kayak banner buat tempe Bang Jarwo. Tapi atas nama aku ya juga Jarwo sih lah, nggak apa-apa coba tempe Bang Jarwo gitu. Kalau itu pameran di balai kota, aku nggak nawarin ibu-ibu, nawarin anak kecil-kecil dulu. Oh, anak kecil kenapa anak kecil, Bang? Iya, ayo deh tempe Adi Sapo Jarwo gitu. Adi Sapo Jarwo lihat gitu. Waktu ini mulai itu menajaknya itu tempe Bang Jarwo itu awal mulanya itu. Awal mulanya seperti itu ya, luar biasa ya. Bang Jarwo dulu adalah sosok yang sangat dikenal vokal, sangat menentang sekali ketika ada kebijakan pemerintah kota untuk menutup lokalisasi doli gitu ya. Terus sekarang jadi berubah gitu. Apa sih yang waktu itu tuh menentang sekali, kenapa gitu? Ya, soalnya itu semua warga doli itu menggantungkan di lokalisasi doli itu. Pakai kehidupannya di situ. Kalau itu ditutup, nah gimana nasib warga segitu. Nah, sedangkan apa? Warga-warga itu belum punya kemampuan untuk berubah. Iya. Dulunya aku sudah minta sama dari saran, jangan tergesa-gesa untuk penutupan doli. Gitu. Jadi mungkin banyak yang kaget gitu ya. Iya, langsung terkesan tiba-tiba waktu itu seperti itu ya. Jadi belum salah siap. satunya Bang Jarwo belum siap dan sangat menentang gitu. Memang dulu waktu usaha warung kopi berapa sih penghasilannya? Ya dulu ya bisa 800. 800.000 per hari? Per hari? Iya, 3 shift itu. Yang dulunya di kopi di luar itu masih 1.000, 2.000, di tempat doli itu 5.000. Tiga kali lipat harganya. Nah, jadi seperti itu ya, akhirnya membuat warga di sekitar, tidak hanya Bang Jarwo juga yang punya usaha warung usaha laundry, kopi itu. Ada juga usaha laundry juga seperti itu, menolak ya. Menolak. Nah itu menolak. Tapi yang patut disyukuri akhirnya
Bang Jarwo sudah menemukan jalannya sekarang ya, Iya. jadi seorang pengusaha tempe. Ya, alhamdulillah lebih berkah. Lebih berkah ya, Iya. itu yang jadi alasan utama ya. Iya, kalau wah ini soalnya dulu tuh dapatnya banyak uang, tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Oh, cepat habis? Iya, soalnya dulu suka pergaulan lingkungan aja itu pengaruh, ada mabuk minum-minuman keras, ada buat happy, buat judi gitu di sana itu, dapatnya yang keras pokoknya. Uangnya itu nggak mengapa itu, udah karena besok dapat uang lagi, besok buat lagi gitu. Tiba-tiba habis saja gitu Iya, ya? habis ada. Nggak ada rupanya gitu Nggak ya? ada, iya, sama sekali, berapa 15 tahun nggak ada hasilnya. Generasinya nggak bisa nabung juga ya? Iya, nggak ada, kayak pas ditutup itu Iya. ya itu, wah ditutup betul, makanya aku menolak itu. Iya, iya, iya. Iya. Cuma ya, gitu. Setelah itu usaha tempe alhamdulillah ya lebih bermasyarakat, sudah hidup tenang gitu. Apalagi Sekarang berkah anak-anak ya. lebih berkah. Sekarang anak-anaknya juga udah ramah bermain. Dulunya aku takut. Kalau maksudnya masa gimana? takutnya masa kecilku itu kalau ada doli, kecil-kecil itu perempuan itu nggak berani keluar. Takut terpengaruh gitu ya? Nah, soalnya itu pas liburan hari puasa. Anak-anak situ itu aman bisa gitu aman ya? bermain, soalnya nggak sudah ditutup 1 bulan. Jadi anak-anak itu bebas bermain. Iya, 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 iya. Saya nggak bisa bayangkan loh, Bang Jarwo, 15 tahun di situ gitu ya, Iya. lingkungan seperti itu. Sebenarnya dari warga sendiri juga ada rasa ketakutan gitu ya, takut Ini takut untuk keamanan dari putra-putrinya, terus Iya. melihat hal-hal seperti itu, takut Iya. putra-putrinya terpengaruh juga Terpengaruh. gitu ya. Tapi mereka tetap bertahan. Tapi pada waktu itu, pada saat rame-rame penutupan Betul. lokalisasi dulu juga menolak gitu. Memang Nah. karena ada dilema ya, Iya, dua sisi bimbang, gitu iya. ya. Iya. Tapi sekarang aja masih itu, masih ada dilemanya. Masih ada? Tidak ada Iya. warga sana yang masih belum terima gitu? Iya, kalau saya itu dilihati kalau Mas Jarwo itu kiku dapat bantuan apa gitu katanya. Padahal aku cuma ingin bantu bawa jadwal aja. Oke, kita break sebentar ya Bang Jarwo ya. Ya. Sepertinya banyak sekali cerita inspirasi yang Iya, iya. dibagikan oleh Bang Jarwo. Luar biasa sekali ya pemirsa kisahnya ya. Nah, pemirsa kita akan lanjut lagi nanti setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Ya, masih kembali lagi bersama saya dan Martin Aprani dalam acara Dunia Wanita. Nah, kan sahabat wanita kan pasti penasaran ya kan, Mbak Pinky awal mulanya bisa jatuh cinta sama dunia kartunis itu gimana sih Mbak? Emang kebetulan dari kecil aku suka gambar dan aku juga suka baca komik dari kecil. Keep drinking coffee, stare me down across the table while I look out. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Kuldi dan unta, kudengar jeritan penuh pesona, jeritan purba di jagat lengang. Tangisan adalah suara pertama, suara yang tersua pengembara. Sebentar pecah tawa gembira. Bagi saya memang, ini juga saya katakan kepada adik-adik saya yang belajar menulis, kalau Anda kesulitan di dalam menulis, maka buatlah sinopsis dulu. Nah, karena apa? Karena sinopsis adalah untuk mempermudah membuat cerita selanjutnya. Mereka tidak sanggup berpisah. Mereka tidak bisa hidup tanpa yang lain. Iya, pasti. Ada cara untuk membebaskan diriku dari kesedihan ini. Aku harus mencari cara itu. Aku harus menemukannya. Temukan pangeran secepat mungkin. Carilah pangeran yang mulia. Carilah dia. Bahkan perang.
pemirsa, kita kembali lagi di Surabaya Now dan kita akan masih ngobrol-ngobrol seru bareng Bang Jarwo Susanto. Nah, Bang Jarwo, ini saya dengar kisah hidup Anda ini dibukukan gitu ya dalam sebuah buku ya. Iya. Judulnya, mana awal ceritanya? Kok bisa sampai kisah hidup Bang Jarwo ini dibukukan gitu? Itu awalnya itu dari pemerintah. Pemerintah itu ada suruh pendampingan LSMG HMA, Gerakan Melukis Harapan. Untuk revitalisasi lokalisasi Doli. Ya, itu ada bagian-bagian untuk pendampingan. Ada sosial, pendidikan, UKM. Ya, itu yang pas itu Mustafa, Gerakan Melukis Harapan, namanya Mustafa Sam. Oke. Ya, itu pendampingan mulai 2015 itu mendampingi saya. Itu dari pihak pemerintah untuk mensuruh anak mahasiswa untuk mendampingi sampai hingga sekarang. Jadi Mustafa Sam ini seorang mahasiswa? Iya, ITS. Mahasiswa ITS? Ya, sekarang ada di Kampung Dolanan. Udah memberdayakan warga sendiri di Kampung Dolanan. Buat buku ini untuk menghadirkan saya. Untuk pendamping sama ini dibuatkan buku sama Mustafa. Ya itu saya buku. Isinya itu ada sejarah penolakan aja gitu. Sejarah Doli, pemerintah Ibu Risma. Ini juga kado buat untuk Bu Risma untuk membayar buku ini. Oh, kado buat Bu Risma. Oke. Dulu diburu polisi, sekarang menginspirasi. Ya, luar biasa. Nah itu sama anak GMA itu kami itu didampingi, bukan tempenya. Yang kalau di tempenya ini di pasar-pasar banyak. Ya, ini yang dijual sama mahasiswa itu anak pendamping saya Mustafa itu storynya, ceritanya di lokalisasi Doli. Karena itu kami ya sudah diundang di inspirasi di ITS, di UNER, di Rembang, pas di Semen Gresik dan Pemkat Bupati Rembang dipanggil untuk inspirasi motivasi di lokalisasi Lasem Rembang di Jawa Tengah. Di sana situ aku bilang, Mbak, wis manuto pemerintah tutup wae gitu. Di lokalisasi Rembang itu PSK Mbak Doli sebesar gitu lo tutup, apalagi sampean segini, wis manuto Mbak. Oh, jadi istilahnya Bang Jarwo sebagai duta gitu ya, untuk menginspirasi masyarakat yang juga waktu itu punya kondisi yang sama dengan lokalisasi Doli. Iya, aku sampai perhatiin ada sama, kok sama gitu. Gimana lagi peraturan pemerintah, gimana. Tapi buktinya juga akhirnya Bang Jarwo jadi sukses juga ya. Akhirnya ya semuanya tergantung dirinya sendiri untuk niat untuk berubah kan enggak. Itu yang paling penting, kemauan untuk berubah. Gitu ya. Berubah jadi lebih baik kan pastinya begitu ya Bang Jarwo. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Wah, ini luar biasa sekali nih bukunya ya. Oke, sejauh ini sudah kemana saja nih bukunya? Pas kemarin yang bedah bukunya itu pas 5 tahun penutupan Doli. Oh, jadi untuk peringatan itu ya, dirilis buku Jarwo Susanto si Arek Doli ini ya? Iya, 18 Juni di MM UNER. Itu dibantu Bapak Ganjar, dosennya UNER, sama dari Mas Ipan kreatif. Titian kreatif itu untuk support kami, dan dari dinas-dinas sosial untuk support. Yang dapat buku ini dari instansi dari pemerintah yang support tempe Bang Jarwo terus, pembelian tempe. Contohnya Bapak Irfan Sapol PP, Ibu Risma, Bapak Pomo, Kepala Dinas Sosial, dan Bapak Ganjar, dan satu lagi di Bapak Camat Sawan, dan satu wartawan namanya Arif Arianto itu yang selalu mulai penolakan sampai hingga sekarang selalu ngeliput tempe Bang Jarwo. Ya dulunya itu. Luar biasa, banyak sekali yang support Bang Jarwo ya. Luar biasa. Bang Jarwo saat ini sudah punya berapa karyawan? Nah, itu
Kami punya 2 saja. Tapi yang banyak untuk memberdayakan warga sekitar itu banyak. Seperti olahan-olahan. Iya, 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 iya. Seperti nugget tempe. Oh. Nugget tempe, sambal goreng kering. Itu mendol. Sama yang kemarin itu sate sunduk kriuk itu. Sate Stik. sunduk tempe. Ya. Nah, itu kami ya kalau ada pesanan sambal goreng, mesti warga saya bisa gitu. Saya bakunya dari saya, bakunya. Nah, yang kemarin ada bencana Donggala. Alhamdulillah dapat pesanan dari Ibu Risma, 1000 piece. Wow. Nah, 1000 piece itu kami sudah memberdayakan, ajak orang warga kampus saya itu 15 orang untuk ngirisi gitu. Nah, itu. Yang kedua, pas hari Lebaran kemarin cuma 500 gitu pesanan. Sambal kering itu semua warga sekitar gitu. Nah, kemarin bilang, Bang, nggak ada lagi lah pesanan. Ya sih nunggu pesanan lagi. Ada maunya untuk support gitu. Untuk pesan-pesanan itu. Makanya pemerintah harus selalu support untuk membeli produk-produk harga doli gitu biar terangkat gitu. Wow, luar biasa ya. Iya. Emang itu akhirnya yang menjadi semangat ya untuk buat warga. produksi-produksi. Betul. Dan yang pasti bisa memberikan barokah bagi warga sekitar ya. Iya, alhamdulillah. Memberdayakan warga sekitar itu luar biasa loh pahalanya. Karena kita mengajak orang-orang juga ikut mendapatkan penghasilan gitu ya. Yang alhamdulillah setelah ada rawon tempe, kami ya sudah ngangkat UKM rawon doli mendem kangen. Itu punyanya ibu saya. Pertama nggak berani muncul kali aku dulunya rawon biasa, kali setelah doli untuk wajahnya sudah 5 tahun, 3 tahun ketika lihatnya sudah berubah lebih baik. Kami munculkan rawon doli. Gitu, rawon doli mendem kangen. Alhamdulillah respon warga Surabaya. Alhamdulillah tertarik dan dari pihak pemerintah sudah ada yang tertarik. Makanya kemarin ada melaku di Tunjungan. Alhamdulillah jam 8 sore sudah habis. Wow, jadi selalu ikut ya? Selalu ikut, soalnya UKM untuk mengangkat UKM doli dari yang selalu biar untuk ada perubahan untuk warga doli selalu dipamerkan di mana-mana seperti batik, sepatu gitu. Pemerintah selalu bawa UKM doli. Luar biasa ya supportnya pemerintah ya. Iya, alhamdulillah. Apa yang Anda rasakan? Alhamdulillah ya bangga lah sekarang. Lebih barokah lebih banyak dulu dari jualan kopi itu. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, dengan adanya buku Jarwo Susanto, si Arek Doli yang mengangkat kisah hidup dari Bang Jarwo ini yang diharapkan bisa menginspirasi. Sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan Bang Jarwo nih melalui buku ini, Bang Jarwo? Ya, misalnya kayak anak muda-muda untuk jangan patah semangat gitu. Lalu buat keadaan apapun bisa untuk berubah kok. Iya ya. Oke. Buktinya doli itu. Kalau ada kemauan untuk berubah jadi lebih baik, pasti akhirnya bisa. Pasti ada jalan seperti itu ya, Bang Jarwo ya. Seperti selalu ikhtiar terus. Ikhtiar berusaha terus, coba. Nah, dulunya kami ya gitu, tersasar gitu. Nah, setelah itu buku ini ya untuk motivasi untuk seperti UKM, sama itu khususnya itu UKM, anak-anak mahasiswa itu yang untuk biar soalnya itu tahun ke depan harus persaingan itu lebih berat di zaman militer. Betul. Walaupun punya produk seperti yang tadi Bang Jarwo sampaikan ya, produk seperti ini banyak di pasaran gitu ya. Tapi apa? Kita harus punya nilai tambah. Nilai tambah. Ya. Makanya itu historis ya, yang dijual banyak, tempenya di pasar-pasar banyak. Ya, itu. Historinya itu yang dari anak mahasiswa dibantu mahasiswa itu. Luar biasa. Pasar, ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ya, Bang Jarwo ya. Dan pemirsa kita akan lanjut lagi selepas jeda berikut.
masih kembali lagi bersama saya dan Martin Aprani dalam acara Dunia Wanita. Nah, kan sahabat wanita kan pasti penasaran ya kan, Mbak Pinky awal mulanya bisa jatuh cinta sama dunia kartunis itu gimana sih Mbak? Emang kebetulan dari kecil aku suka gambar dan aku juga suka baca komik dari kecil. Keep drinking coffee, stare me down across the table while I look up. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Poldi dan unta, kudengar jeritan penuh pesona, jeritan purba di jagat lengang. Tangisan adalah suara pertama, suara yang tersua pengembara. Sebentar pecah tawa gembira. Bagi saya memang ini juga saya katakan kepada adik-adik saya yang belajar menulis, kalau Anda kesulitan di dalam menulis, maka buatlah sinopsis dulu. Nah, karena apa? Karena sinopsis adalah untuk mempermudah membuat cerita selanjutnya. Mereka tidak sanggup berpisah. Mereka tidak bisa hidup tanpa yang lain. Iya, pasti. Ada cara untuk membebaskan diriku dari kesedihan ini. Aku harus mencari cara itu. Aku harus menemukannya. Temukan pangeran secepat mungkin. Carilah pangeran yang mulia. Carilah dia. Bahkan perang. Baik, kembali lagi di Surabaya Now dan kita akan masih ngobrol-ngobrol seru bareng Bang Jarwo. Oke, Bang Jarwo. Ya. Tadi kan Bang Jarwo sempat mengatakan gitu ya, ada semacam dilema pada waktu awal-awal penutupan eks lokalisasi gitu ya. Beradaptasi dalam sebuah perubahan itu memang satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Tapi apa yang waktu itu membuat Bang Jarwo itu selain tadi merasa nggak ada pilihan lain gitu ya, nekat untuk berubah. Waktu itu apa sih Bang? Nah, pertama kali ya yang kita lakukan untuk menghidupi keluarga itu. Gimana lagi yang keputusannya pemerintah sudah bersih, sudah deal, ya harus dibanting setir apa yang kita lakukan. Aku mau lihat lihat gimana sih nasibnya orang-orang yang nggak mau berubah. Gitu. Ada orang yang ada yang bilang, wis Bang, wis prayae, istiqomah aja wis, yang penting istiqomah Bang. Istiqomah, ikhtiar terus Bang, wis pasti ada jalan wis. Kalau ada niat sampai untuk berubah wis, pasti ada jalan gitu. Dan juga ada dapat ridho dari orang tua. Oh, itu juga ya, menjadi faktor utama gitu ya. Ada ridho dari orang tua. Memang dulu sebelumnya orang tua mungkin masih, aduh, anakku dulu usaha seperti itu, di tempat seperti itu gitu ya. Iya, dulunya itu orang tua saya itu apa? Ngenes lihat anak-anaknya itu kelakuannya kayak pemabuk, peminum itu. Orang tua saya. Alhamdulillah karena ridhonya orang tua dan dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan mahasiswa. Nah, itu ada dukungan untuk semangat untuk berubah lebih baik gitu. Membuka lembaran baru gitu ya, berubah jadi lebih baik gitu ya. Terus belajar, belajar sama orang-orang terdekat, itu sama mahasiswa gitu. Jangan takut-takut untuk tanya-tanya gitu. Ada nggak warga sekitar selain Bang Jarwo yang juga punya jalan hidup yang hampir sama seperti Bang Jarwo? Ya, pengelolaan apa? Ya, akhirnya dia juga punya usaha lain yang seperti Bang Jarwo juga, mungkin bukan usaha tempe ya, mungkin yang lain, tapi juga akhirnya dari awal yang dulu juga sangat vokal menolak
bergerak, akhirnya Ya bisa kalau menerima dan lihat-lihat menjadi kayak sukses. teman-teman PKL itu ya akhirnya banding setir sendiri, Mhm. usaha-usaha sendiri. Fokus banyak kok kayak itu yang jualan kios, sekarang jualan soto. Alhamdulillah. Soalnya dulunya itu wis tergantung itu sudah wis ada minat untuk berusaha. Ya gitu. Banyak kok UKM PKL itu banding setir di luar sudah jualan. Beda sama orang yang nggak untuk niat untuk berubah kayak warga-warga gitu. Masih ada, masih banyak. Apa? Keluarga yang masih apatis. Apatis ya masih itu, masih nggak mau terima gitu, ada penutupan doli gitu. Masih ada ya Bang ya. Iya. Apa yang Bang Jarwo lakukan ketika Bang Jarwo melihat warga banyak seperti itu? Apakah Bang Jarwo juga nggak tahu mungkin menasihati atau apa atau apa yang Bang Jarwo lakukan? Atau mungkin Bang Jarwo nggak perlu menasihati, tinggal tunjukkan aja gitu atau gimana Bang? Nah kami ya juga lihat proses itu Bu, ya lihat temannya apa perubahannya gitu. Ayo berubah gitu. Jadi ikut menyemangati juga Iya. sebenarnya ya. Makanya kayak itu contoh. Kayak ada kunjungan dari mahasiswa, iki lho, aku suruh support, ayo iki lho, mau bareng-bareng ayo maju, pada wajah doli gitu. Niatku gitu, tapi ada yang dilema gitu. Pengen ya untuk angkat doli, eventnya doli negatif jadi positif. Itu masih seberapa persen sih? Belum 100% belum. Belum 100% loh untuk gitu. Masih banyak yang belum legowo juga di sana ya. Iya, ada berapa persen itu belum ada yang legowo. Tapi kami ya tetap ke pendirian saya untuk menjadi positif doli. Gak apa-apa Bang Jarwo tunjukkan saja gitu ya. Iya. Ini loh ketika kita mau berubah, Iya. lihat ini, Iya. saya bisa sukses seperti saat ini. Ya, gitu ya Bang ya. nanti takutnya itu nanti kalau Ibu Risma nggak jadi nih loh. Nah, itu aku yang takutnya yang makanya aku terus berjuang untuk berbuat baik-baik. Gitu. Iya, Takutnya iya, Ibu iya. Risma jadi, nggak jadi nanti udah ganti itu nggak tahu ada gimana nasib lokalisasi doli nanti. Ya itu aja, semoga ya berubah lebih baik terus. Nah, kalau penggantinya Ibu Risma nanti kita yang dukung support warga doli terus. Jangan tetap konsisten gitu ya Bang Jarwo ya. Iya, gitu aja. Saya rasa pastinya begitulah. Iya. Pemerintah Kota Surabaya juga melihat hal ini juga merasa hal yang positif gitu ya. Biar perjuangan itu nggak sia-sia gitu. Betul, betul. Betul Bang Jarwo. Kalau ada yang bertanya, Bang Jarwo ingin jadi yang hidupnya lebih tenang kok. lebih tenang hidupnya ya. Bisa ketemu kenal-kenal dari orang-orang baik-baik di sekitar Surabaya sini. Ya. Belajar. Mungkin kalau Bang Jarwo melihat Bang Jarwo dulu ke belakang gitu ya. Mungkin Bang Jarwo juga nggak akan kepikir gitu ya. Wah, sekarang saya bisa kemana-mana gitu ya. Bayangkan. Gak bayangkan ya, Iya. bisa seperti ini, bisa punya usaha sendiri, bisa punya karyawan, bisa Aku diundang kemana-mana. merasa kecewa kok. Aduh, teman-temanku seberaanku sudah susah semua rek. Gitu. Cuma aku berhatiin situ aja. Aku lihat teman-temanku sudah punya rumah. Nah, kami sedang aku berubah kok harus setelah dulu tutup gitu. Jadi ini kayak itu kayak motivasi untuk ayo semangat terus ya gitu. Iya. Lihat untuk. Tapi setidaknya kan itu tadi ya, Bang Jarwo ya. Iya. Bang Jarwo yang sekarang itu beda dengan yang dulu, gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Dan sekarang juga Bang Jarwo diundang kemana-mana, membagikan inspirasi, berbagi inspirasi itu. Iya, alhamdulillah ya. Itu juga ibadah, pahala ya. Iya, niatku ya untuk menghapus dosa-dosaku dulu gitu. Memikirnya apa? Ada kunjungan itu wah ikhlas ya nggak apa-apa gitu. Penting apa dulu buat saya jalannya saya jelek-jelek gitu masih terus. Makanya ini aku coba untuk memperbaiki diri. Iya. Wow, ya luar biasa. Bang Jarwo, ini berkaitan dengan perubahan jalan hidup Bang Jarwo sendiri. Apa yang ingin Bang Jarwo sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, Bang? Ya, kalau pemerintahan kota harus ada pendampingan terus untuk warga doli. Ya sering sosialisasi sama warga doli, apa yang dikeluarkan, itu aja lah. Kalau ingin menjadi doli berubah lebih baik,
Tentunya ada pendampingan dari pemerintah terus. Itu aja. Udah. Ya. Udah pendampingan terus, jangan kesulitan di pendampingan terus dari pihak-pihak pemerintah. Alhamdulillah ya, contohnya ini Banjarwo sudah kok. Alhamdulillah sudah ada respon dari pemerintah, kayak rawon dolinya itu dipesan sama Satpol PP, tempenya 500 sama Satpol PP, instansi pemerintah sudah pesan produk tempe Banjarwo semua. Alhamdulillah, nah, ke depannya itu jangan harus kita angkat muka doli. Ya. Yang belum, yang masih itu dibantu apa solusinya gitu. Nah, ada pendekatan dari warga masyarakat doli. Oke. Apa yang ingin Bang Jarwo sampaikan juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah juga mungkin yang mengalami hal yang sama dengan Bang Jarwo gitu ya. Atau mungkin ada juga yang tidak mengalami hal yang sama tapi pada awalnya bingung mau usaha apa, ragu-ragu, takut melangkah gitu ya. Nah, dengan adanya kisah hidup dari Bang Jarwo ini, apa yang ingin Bang Jarwo sampaikan? Ya, yang penting ya tetap istiqomah, Mbak. Istiqomah untuk belajar terus, belajar. Dan Jangan takut untuk melangkah gitu ya? Iya, jangan takut melangkah dan jangan lihat ke belakang. Belakang lihat bisa sebentar aja bayangkan apa yang dikoreksi gitu aja. Yang penting kita melangkah terus, belajar, berinovasi. Iya. Soalnya itu tahun ke depan itu tahunnya anak-anak itu sangat sulit untuk bersaing untuk soalnya ini zamannya digital. Iya, betul. Kalau Harus kurang ada inovasi-inovasi iya. gitu ya Bang Jarwo ya. Alhamdulillah kayak UKM itu nomor 1 harus kalau nomor 1 apa untuk perubahan itu. Ya, usaha zaman now memang harus seperti itu. Ya, Harus yang ada penting inovasi, kreatif. Betul. Supaya bisa survive ya. Yang penting tetap ikhtiar terus gitu aja. Dan bisa berkembang ke Iya. depannya. Oke. Luar biasa Bang Jarwo, terima Ya. kasih sudah hadir di Surabaya Now. Terima kasih juga sudah menginspirasi banyak pemirsa yang ada di rumah tentunya ya. Ya. Oke. Baik pemirsa, melihat sisi positif dari sebuah perubahan tentu akan mempermudah jalan menuju kesuksesan. Saya Faria Mei, terima kasih untuk kebersamaannya. Salam Surabaya TV.